Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Daniel. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan eh, menyampaikan kasus korupsi yang dapat merugikan masyarakat Indonesia. Latar belakang. Kasus korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena bisa berdampak kepada banyak hal, mulai dari perekonomian negara, kesejahteraan warga, pemenuhan HAM, hingga akses terhadap kebutuhan dasar warga negara. Ironisnya, jumlah kasus korupsi tidak pernah hilang. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita kenal sebagai KPK, dari tahun 2004 sampai Oktober 2022 ada 1.310 kasus, 79 diantaranya terjadi di tahun ini. Sementara itu, indeks persepsi korupsi tahun 2022 Indonesia meraih nilai 38 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara. Artinya, pemerintahan masih perlu melakukan pembenahan dalam penanganan kasus korupsi yang dilabeli sebagai kejahatan luar biasa ini. Di sisi lain, data tersebut juga menunjukkan bahwa budaya korupsi masih menjadi musuh utama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita akan mengenal lebih jauh kasus korupsi di Indonesia, mulai dari pengertian, penyebab, hingga hambatan pemberantasannya. Yang pertama, penyebab korupsi di Indonesia. Secara garis besar, penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah sikap dan sifat individu, sementara faktor eksternal adalah pengaruh yang datang dari lingkungan atau pihak luar. Faktor internal sangat dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya nilai-nilai anti korupsi dalam diri seseorang. Maka dari itu, perlu dilakukan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada warga negara Indonesia sebagai upaya pencegahan. Sementara itu, berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Kemendagri, penyebab utama korupsi di Indonesia adalah celah yang memuluskan niat jahat para koruptor. Celah ini bisa berbagai macam jenisnya, dari sistem yang tidak transparan, politik yang berbiaya tinggi, hingga terlalu berambisi untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Penyebab lainnya yaitu adanya kekurangan integritas setiap individu yang berada di pemerintahan. Ini merupakan turunan dari kurangnya kesejahteraan para penyelenggara negara sehingga memilih jalur lain untuk meraup keuntungan lebih. Penyebab yang terakhir, lanjut ke Mendagri, adalah pimpinan yang mengukur prestasi bawahan dari loyalitas. Selanjutnya, kita akan melihat kasus-kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kasus yang pertama ialah kasus korupsi PT Asabri. Korupsi yang dilakukan oleh PT Asabri atau Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia. Jumlah kerugian akibat kasus dugaan pengelolaan dan investasi PT Asabri periode 2012 hingga 2019 mencapai angka 23,74 triliun. Dalam kasus korupsi kelas kakap ini, ada 7 terdakwa yang dituntut 10 tahun penjara hingga hukuman mati. Di samping itu, para pelaku dimina membayar uang ganti rugi kepada negara dengan nominal mencapai belasan triliun rupiah. Kasus yang kedua ialah kasus korupsi Jiwasraya. Korupsi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya merugikan negara hingga 13,7 triliun. Jiwasraya menjadi perhatian banyak orang setelah tidak mampu membayar polis kepada nasabah dengan nominal sebesar 12,4 triliun. Produk asuransi jiwa serta investasi ini adalah hasil kerjasama yang dilakukan oleh beberapa bank. Pada tahun 2019 lalu, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus korupsi ini. Yang ketiga, kasus korupsi Bank Senturi. Kasus korupsi Bank Senturi menjadi perhatian banyak orang di tahun 2014 lalu. Saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melaporkan kerugian yang diakibatkan oleh kasus ini mencapai angka 6,76 triliun. Tak hanya itu, negara juga mengalami kerugian sebesar 689,394 miliar untuk pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Senturi. Yang keempat, kasus korupsi Pelindo II. Kerugian yang diakibatkan oleh 4 kasus PT Pelindo II menurut BPK mencapai angka 6 triliun. Kasus korupsi ini terdiri dari pembangunan Pelabuhan New Kalibaru, Global Bond Pelindo II, pengelolaan terminal peti kemas Koja,
dan kontrak Jakarta International Container Terminal 3. Dan yang keenam, kasus korupsi BLBI. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kerugian negara sebesar 4,58 triliun dalam kasus korupsi surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia. Jumlah ini jauh lebih besar dari perkiraan KPK yang menyatakan kerugian negara dalam kasus BLBI adalah 3,7 triliun. Dan yang ketujuh adalah kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik ini atau kasus korupsi KTP elektronik ini terjadi pada tahun 2011 hingga 2012 dan merugikan negara sebesar 2,3 triliun. KPK menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, mulai dari pejabat Kementerian Dalam Negeri hingga petinggi DPR seperti Andi Narogong, Sugiharto Irman, Anang Sugiana, Markus Nari, dan juga Setia Novanto. Selanjutnya, hambatan pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Ribuan kasus korupsi yang terungkap dari tahun 2004 hingga 2022 menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh dari kata efektif. Setiadi menjelaskan pada tahun 2018, 4 hal yang menjadi penghambat dalam pemberantasan korupsi, yakni 1. Hambatan struktural. Hambatan struktural adalah hambatan dari praktik penyelenggaraan negara serta pemerintahan menyebabkan penanganan korupsi tidak berjalan seperti seharusnya. Misalnya seperti egoisme sektoral dan institusional yang menyebabkan pengajuan dana sebanyak mungkin untuk instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional. Yang kedua, fungsi pengawasan yang belum berfungsi secara efektif. Dan yang ketiga, koordinasi antara aparat pengawasan dengan aparat penegak hukum yang lemah. Yang keempat, inefisiensi pengelolaan kekayaan negara. Yang kelima, lemahnya sistem pengendalian intern yang berkorelasi positif dengan berbagai penyimpanan. Dan yang terakhir, kualitas pelayanan publik yang rendah. Yang kedua, hambatan kultural. Hambatan kultural merupakan hambatan yang datang dari kebiasaan negatif yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Seperti misalnya, 1. Sikap sungkan serta toleran di antara aparatur pemerintah yang bisa menghambat penanganan kasus korupsi. 2. Pemimpin instansi yang kurang terbuka sehingga munculnya kesan melindungi koruptor. Yang ketiga, campur tangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam penanganan kasus korupsi. Yang keempat, rendahnya komitmen dalam penanganan kasus korupsi yang tegas dan tuntas. Dan yang terakhir, sikap masa bodoh masyarakat pada upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, hambatan instrumental. Ini adalah hambatan yang datang dari kurangnya peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi sehingga membuat penanganan korupsi tidak dapat berjalan maksimal. Contohnya seperti adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga memicu tindakan koruptif di lingkungan pemerintah, lalu belum adanya alat identifikasi tunggal yang berlaku untuk keperluan masyarakat yang dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan oleh masyarakat. Yang ketiga, penanganan hukum tindak pidana korupsi yang lemah. Dan yang terakhir, sulitnya pembuktian terhadap kasus korupsi. Yang keempat, hambatan yang terakhir datang dari pengabdian prinsip-prinsip manajemen yang baik, adil, akuntabel, dan transparan. Sehingga penanganan kasus korupsi tidak dapat berjalan dengan maksimal. Yang termasuk dalam hambatan manajemen diantaranya kurangnya komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti hasil pengawasan. 2. Koordinasi yang lemah di antara aparat pengawasan dan antara aparat pengawasan dengan aparat penegak hukum. Yang ketiga, dukungan teknologi informasi yang belum maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, organisasi pengawasan yang tidak independen. Yang kelima, sebagian besar aparat pengawasan kurang tahu atau tidak profesional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.